I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Rizka Damayanti, SEMAK, selaku dosen pengampu auditing 1. Kami selaku kelompok 5 ingin memaparkan materi kita, yaitu terkait dengan resiko audit. Saya Reni Celia selaku moderator, dan di sebelah saya Berliana Purlia Putri. Saya Siti Aisyah. Selanjutnya akan lanjut saja kita ke pemaparan materi oleh pemateri 1. Dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan sebagai pemaparan materi 1, yaitu resiko audit. Resiko audit merupakan resiko keuangan yang muncul ketika auditor tidak dapat mengidentifikasikan kesalahan atau kecurangan yang ada dalam laporan keuangan klien. Auditor dapat mengurangi resiko audit dengan meningkatkan jumlah prosedur audit. Mempertahankan tingkat resiko audit yang rendah merupakan komponen penting dalam audit, karena investor mengandalkan jaminan auditor ketika menafsirkan laporan keuangan. Komponen resiko audit. Resiko bawaan. Interest rate adalah kerentanan suatu saldo rekening atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material dan dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dalam prosedur pengendalian intern yang terkait. Faktor utama yang harus ditelah ketika menetapkan interest rate. Sifat bidang usaha klien, integritas manajemen, motivitas klien, hasil audit sebelumnya, penugasan utama atau penugasan ulang, dan lain-lain. Komponen resiko audit. Resiko pengendalian adalah ukuran kemungkinan terdapat suatu salah saji material yang dapat terjadi pada suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern satuan usaha. Resiko pengendalian adalah fungsi dari keefektifan kebijakan dan prosedur pengendalian intern klien. Resiko deteksi adalah ukuran kemungkinan seorang auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang dapat dalam suatu asersi. Resiko deteksi adalah suatu fungsi dari keefektifan prosedur auditing dan penerapan oleh auditor. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Aisyah, yaitu ada hubungan antar komponen resiko. Hubungan antar komponen resiko untuk suatu tingkat resiko audit tertentu terdapat hubungan terbalik antara tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diperhitungkan untuk suatu asersi. Dengan tingkat resiko deteksi yang dapat diterima auditor untuk asersi tersebut di dalam menghubungkan komponen-komponen resiko audit, auditor bisa menyatakan setiap komponen dalam bentuk kuantitatif atau non-kuantitatif. Modal resiko audit sangat penting untuk dipahami dalam menentukan tingkat resiko deteksi direncanakan yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu ada hubungan antara resiko audit dengan bukti audit. Terdapat hubungan terbalik antara resiko audit dengan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan. Artinya, untuk klien tertentu, semakin rendah tingkat resiko audit yang ingin dicapai, semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Hubungan ini berlaku pula untuk resiko deteksi. Untuk asersi tertentu, semakin rendah tingkat resiko deteksi yang dapat diterima yang ditetapkan auditor, semakin banyak bukti yang diperlukan untuk membatasi tingkat resiko deteksi pada tingkat tersebut. Sebaliknya, resiko bawaan dan resiko pengendalian mempunyai hubungan langsung dengan jumlah bukti yang diperlukan. Bukti yang diperlukan semakin sedikit apabila resikonya rendah, karena dalam situasi demikian resiko deteksinya dapat menjadi tinggi. Selanjutnya yaitu ada hubungan antar materialitas, resiko audit, dan bukti audit. Mempertahankan agar resiko audit tetap dan apabila kita menurunkan tingkat materialitas, maka bukti audit harus ditingkatkan agar lingkaran tetap bulat. Begitu pula apabila kita menginginkan agar tingkat materialitas tetap dan mengurangi bukti audit, maka resiko audit harus dinaikkan agar lingkaran tetap. Atau apabila kita ingin mengurangi resiko audit, maka kita bisa melakukan salah satu dari hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ada meningkatkan tingkat materialitas, sementara bukti audit tetap, menaikkan bukti audit, sementara tingkat materialitas tetap, atau melakukan sedikit kenaikan pada jumlah bukti audit dan pada tingkat materialitas. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk materi yang sudah memaparkan. Di sini saya sedikit menyimpulkan terkait materi kita, yaitu resiko audit adalah suatu hal yang wajib diketahui oleh seorang auditor, seorang yang profesional, yang mudah mendeteksi resiko-resiko audit yang akan dialami pada saat dilaksanakannya audit. Adapun komponennya, ialah resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Setelah auditor merencanakan penugasan dan mengumpulkan bukti audit, hasil-hasilnya dapat dinyatakan dalam versi evaluasi model resiko audit.
Untuk mengevaluasi hasil-hasil pengujian, untuk mengevaluasi hasil-hasilnya itu ada pengujian yang tertentu, yaitu ada pengujian pengendalian, pengujian substansi, pengujian substantif atas transaksi. Baik, itu saja dari kelompok 5. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.